Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 11 Gresik, Bapak Sudikat Eskom MPD, segenap jajaran wakil kepala sekolah dan stafnya, segenap Bapak Ibu Guru UPT SMP Negeri 11 Gresik dan kepala TU dan para karyawannya, gitu ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memenuhi undangan kami calon guru penggerak dari UPT SMP Negeri 11 Gresik. Mudah-mudahan acara ini menjadikan sesuatu yang bermakna untuk kebaikan sekolah kita UPT SMP Negeri 11 Gresik ke depan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja pada acara grup sharing yang bertema budaya positif yang akan kami diseminasikan bersama Pak Lino dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gresik dari UPT SMP Negeri 11 Gresik. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua sambutan mewakili calon guru penggerak nanti akan disampaikan oleh Pak Ido, kemudian sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 11 dan nanti pembukaan ini akan ditutup dengan bacaan doa oleh Bapak Usomadi SAK MPDI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Rido. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 11 Gresik, Bapak Sunika Sarjana Komputer Magister Pendidikan, Bapak Ibu segenap wakil dan urusan UPT SMP 11 Gresik, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Pak Hakim selaku mitra saya dalam calon guru penggerak angkatan 6 ini. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa melaksanakan grup sharing, grup berbagi pengalaman kami mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada kesempatan ini nanti kami mohon izin berbagi kepada Bapak Ibu guru mengenai budaya positif, di mana ada paradigma baru yang dibesarkan oleh Kementerian Pendidikan mengenai budaya positif, kemudian nanti keyakinan kelas, kemudian ada materi 5 posisi kontrol guru, dan juga nanti tentang hukuman restitusi dan juga segitiga restitusi. Istilah-istilah baru nanti kami mohon izin untuk berbagi. Kami bukan narasumber, kami nanti berbagi apa yang sudah kami peroleh. Semoga membawa perubahan yang signifikan di sekolah kita. Saya kira itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, dari teman-teman, dukungan sarana, prasarana, dan juga tadi akomodasi. Tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian materi saat berbagi ada kekurangan, mohon maaf.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rino. Langsung saja untuk sambutan kedua oleh Bapak Kepala Sekolah. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak, Ibu, Dewan Guru dan staf Budaya SMP Negeri 11 Gresik yang saya hormati dan yang saya banggakan, wabil khusus rekan saya Pak Rino dan juga Pak Hakim selaku guru penggerak, calon guru penggerak di UPT SMP Negeri 11 Gresik. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul atau bersama-sama kedinasan seperti biasanya. Dan hari ini di hari Sabtu tanggal 5 adalah momen yang bersejarah bagi saya, dan ada momen yang seperti itu adanya group sharing dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan kekepalan ini Bapak Ibu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Amin Allahumma amin. Kedua, salawat salam Allah tetap terabadikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan, saya sangat bersyukur sekali fenomena yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Guru penggerak ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya. Adanya kurikulum terbaru IKM, implementasi kurikulum merdeka, mau tidak mau dari dinas pendidikan dan juga pihak sekolah ini harus bisa mempercepat. Selain kemarin MKKS bisa mengadakan kegiatan coaching klinik, adanya guru penggerak yang ada di sekolah instansi masing-masing ini adalah sangat menambah nilai positif. Dan saya sangat bersyukur sekali di SMP 11 ini ada dua, yaitu Pak Rino dan Pak Hakim. Saya tidak menutup kemungkinan, insya Allah saya juga berdoa mudah-mudahan setelah ini ada kegiatan calon guru penggerak yang ke-9 bagi kelas 8 dan gelombang 8 dan ditutup sampai gelombang 12. Nanti di 9 ini baru nanti ada yang ikut menjadi guru penggerak. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Jangan tidak perlu khawatir ke depan jika dengan ini lolos sebagai guru penggerak, maka pintu gerbang kesuksesan ini sudah ada di depan mata. Ini adalah fenomena yang terjadi Bapak Ibu. Pak Jokowi melalui 14 menterinya, ya, sekarang ini yang paling penting adalah kebutuhan kinerja. Kinerja ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ini adalah salah satu bentuk kemajuan dari pendidikan kita Bapak Ibu. Adanya IKM adalah mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yang mana bakat anak itu tidak bisa dipukul semata. Anak dituntut dari pintar matematika semua tidak bisa. Dituntut untuk pintar bahasa Inggris dengan bahasa daerah atau bahasa lainnya atau IPS itu tidak bisa. Ada kecerdasan otak kiri dan juga ada kecerdasan otak kanan. Ini sangat mendukung ya adanya IKM Ibu. Berawal dari situ Ibu, maka karena kecerdasan seseorang anak itu beda-beda, maka IKM itu terlahir sebagai regulasi kurikulum yang terbaru. Ini adalah sebuah fenomena yang bagus Bapak Ibu. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, berikutnya Pak Rino dan Pak Hakim ini adalah calon guru penggerak, yaitu harus melalui tahapan group sharing, namanya group sharing. Kalau di dinas pendidikan itu ada FGD, Forum Group Discussion. Tapi kalau di sini adalah group sharing, artinya istilahnya apa yang dialami oleh Pak Rino dan Pak Hakim ini nanti diberbagikan ke teman sejawat, namanya group sharing.
harapan saya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Hakim dan Pak Nino nanti mohon dengan sangat bisa ditelaah, dipahami para ibu dan nantinya bisa diimplementasikan. Wabil khusus kelas 7 nanti bisa diimplementasikan ke kelas 7 masing-masing. Karena kelas 7 sudah melaksanakan kurikulum IKM, kalau yang kelas 8-9 masih akan 13. Tetapi nanti ke depan Bapak Ibu 6 bulan lagi kita sudah harus siap-siap kelas 8 IKM, dan seterusnya. Kita tidak bisa berlaku tapi harus maju ke depan. Saya catat di sini Bapak Ibu, seiring dengan visi misi dari sekolah Bapak Ibu memang salah satu meningkatkan SDM guru itu adalah satunya ini, ada group sharing atau LGB Serubun. Sejauh ini saya belum dapat laporan dari masing-masing LGB, dan sejauh ini saya juga belum sempat terjun ke lapangan Bapak Ibu terkait dengan perangkatan jaringan ini apakah sudah betul-betul melalui forum MGB Serubun ini sudah optimal atau belum, ini saya belum tahu. Nanti suatu saat saya tempo saya bisa kontrol nanti MGB apa kira-kira sudah saya ambil, saya tenang sendiri. Jadi ke depan Bapak Ibu, grup sharing MGB Serubun, MGB kabupaten, lokal kalian dan seterusnya, ini adalah tujuannya untuk mengasah SDM kita Bapak Ibu. Bukan dengan kita ini ya biasa, kalau kita diasah itu lupa, kalau tidak baca ya lupa. Makanya tadi katanya kita pentingnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Makanya di Kemendikbud harus ada literasi dan numerasi seperti itu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif kalau saya ambil dari narasumber Mbak Google, tadi saya sempat baca ini karena belum tahu sama sekali. Itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kreatif, disiplin, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini adalah budaya positif. Dan Pak Nino, Pak Hakim ini ada dua cara itu. Satu adalah cara menempatkan posisi kontrol. Berarti Pak Hakim ini adalah sebagai controlling, ya, mengontrol bagaimana anak-anak memberdayakan positif di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan keyakinan kelas untuk membudayakan budaya positif. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat betul-betul positif, ya. Nilai-nilai positif yang ada di kelas ini kita tanamkan. Berkiblat atau flashback kemarin Bapak Ibu, saya sempat sudah pernah saya ngomong ke Bapak Ibu staf ya. Budaya ketertiban kita ini khususnya anak-anak, saya nggak tahu kelas berapa itu, pada rata-rata itu semua saya lihat itu, bahkan cewek cowok itu sudah mulai menurun. Kemarin ketika anak-anak parkir mesti langsung menuju ke lewat belakangnya parkir itu. Ini sesuatu yang kembali terulang kembali ketika zaman saya dulu. Nah ini ke depan Ibu, insya Allah alhamdulillah Pak Nafal di situ sudah ada, setelah itu sudah standby Pak Nafal di sana, alhamdulillah. Biar nanti tidak menjadi beban dari Pak Nafal, kalau bisa Bapak Ibu, Pak Hakim, Pak Lino, tidak ada controlling pun juga anak itu terbiasa. Artinya kalau itu sebuah rasionalitas ketika anak-anak itu adalah sebuah pelanggaran, maka tidak boleh dilanggar. Artinya anak-anak dengan sadar budaya positif itu bisa masuk ke rute sebagai orang biasa, sesuatu yang positif. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya menangkap lagi di sini ada 7 budaya positif Pak Hakim dan Beno. Saya tidak mengguru dengan ada 7. Yang pertama adalah melaksanakan tata tertib sekolah, ini termasuk budaya positif tadi. Saya contohkan anak-anak di jalan di belakang parkir itu termasuk budaya negatif. Kemudian cinta kebersihan lingkungan. Apakah satu baru anak kita sudah cinta kebersihan lingkungan? Satu ini ada yang belum. Nah ini perlu juga Pak Hakim kontrol sudah. Oke. Bahkan sempat kemarin saya sering WA sama Bu Ida kemarin itu. Tak ikut beda api beda pemandangannya ini.
Alhamdulillah Bu Ida ini luar biasa. Selain fast response pun juga IQ-nya di atas rata-rata Bu Ida ini. Cerdas sekali. Mengisi ikhwat ini. Padahal jujur ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, budaya positifnya adalah kejujuran. Apakah anak kita sudah jujur Bapak Ibu? Jujur Pak ya? Kejujuran atau Bapak? Kejujuran akhirnya kejujuran ya. Tapi dia jujur ya harus ada jujur aja Pak. Ini sebenarnya artinya jujur adalah hal positif Bapak Ibu. Kemudian religius, apakah religius mulai kita Ibu? Insya Allah setiap hari, setiap pagi kita awali dengan bacaan Al-Quran dan juga sholat duha dan juga sholat duha berjamaah. Kepedulian yang nomor 5, kepedulian. Alhamdulillah ketika ada temannya yang sakit sangat peduli sekali ya, tidak hanya simpati tapi empati ya, mengeluarkan sebagian dari harta kita Ibu. Kemudian sifat toleransi. Sifat toleransi ini kemarin sudah dibuka dan letaknya di mana itu di lorong itu ya. Itu termasuk bagian dari perundungan ya. Sudah sangat toleransi sekali. Kemudian sikap nasionalis. Nah, sikap nasionalis setiap hari Senin dan Ibu kita sudah biasakan dengan kegiatan upacara itu termasuk dari bentuk sikap nasionalis. Selain Ibu ada 7 budaya positif. Nanti mudah-mudahan Pak Hakim dan Pak Yeno menjadi motor penggerak di sekolah kita yang nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru semuanya. Oke, demikian Bapak Ibu dan ucapan terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan hal. Untuk selanjutnya acara pembukaan ini akan ditutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Somadi SHG MPD. Pak Somadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Allahumma salli ala Muhammadin fatih lima ulika wa khawati masalah wa nasrina hati biha wa hadina syurukal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min azim. Allahumma la tata'ala dhamman illa wafarta wa la hamman illa farasta wa la dayna illa qadaita wa la hajatan min hawaijikum wal akhir illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfirna bi dhanni wa zayyina bi nahmi wa aghfirna bi taqwa jamilna bi taqwa. Allahumma ja'alna ma'ulatan wa ta'amina wa ahlana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min syarrin. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain asma'na hablak Bapak Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna kullana khasirin wa dzurriyyatina qurrata a'yun wasna qina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa syada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bersama, terima kasih ke Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, sesi berikutnya adalah sesi disiplasi. Nah, karena guru penggerak di sini ada 2, maka kita sudah sepakat dengan Pak Nino akan dibagi menjadi 2 kelas. Bagaimana cara membaginya? Kita berhitung saja Bapak Ibu. Untuk 1 tetap di sini, untuk urut 2 di ruang Monggo berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2,
Oke, kalian kekenyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk berbagi dengan saya. Jadi nanti karena ini sudah siang, nanti agak saya balik sedikit. Sebelum kita mulai, saya just briefing sebentar ya Bapak Ibu. Kalau saya sengaja pegang rambut, ikuti kata-kata saya, jangan gerakan saya. Contoh, pegang hidung, ikuti kata-kata. Oke, baik. Ikuti kata-kata, ya. Baik, ya. Pegang telinga. Ini pakai buku kan? Ada hukuman. Pegang dahi. Nah, Alhamdulillah. Oke, baik. Baik, Pak Solikin. Ya. Untuk Pak Solikin ya, ini tema kita dalam budaya positif. Dalam benak Pak Solikin, budaya positif itu apa Pak Solikin? Ya, kebudayaan yang positif itu tidak saya adalah yang baik dalam sesuai dengan budaya setempat, tidak menyimpang. Oke, bagus sekali Pak Solikin. Terima kasih. Baik, saya balik. Kita untuk mewujudkan budaya positif kita harus tahu posisi kontrol guru itu yang seperti apa yang baik. Ini akan ditayangkan 5 posisi kontrol guru mulai dari yang paling dasar hingga yang paling expert ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan membimbing. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ini dianggap paling hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan terima denda. Membuat rasa bersalah. Selamat Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Ibu saya bersama saya Bu. Kamu kalau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa menilai lebih baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah
kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling sempurna. Manajer. Naren, Ya, maksudnya jauh. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrolan, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi? Ya, ada 5 posisi kontrol yang sudah kita saksikan. Kira-kira Bapak Ibu pernah jadi posisi yang mana saja? Semua. Manajer, Pak Maman, Pak Kartini pernah ya? Insya Allah kita semuanya pernah melakukan itu. Kalau saya pribadi lebih sering dulu sebelum belajar ini lebih sering teman, kemudian naik sedikit pemantau, manajer jarang, penghukum lebih sering. Ya, setelah saya ikuti kegiatan ini, alhamdulillah terbuka wawasan saya harap teman-teman juga gitu. Kalau dulu kita lebih sering menjadi penghukum, ternyata jauh dari kondisi ideal seorang guru yang memimpin. Jadi itu harapan ketika di Giajar Dewantoro itu seperti itu. Ini diambil dari
ahli psikologi Dexter tadi. Baik, saya materi saya juga sering melakukan kalau anak-anak yang telah masuk, sedangkan di kelas ini sudah selesai Quran, selesai membaca Quran, mudah-mudahan caranya. Anak yang terlambat ini saya suruh kelas sendiri depan, soalnya itu apakah termasuk saksi atau dia gimana? Ya. Yang penting gak menghadik, ini bisa jadi anggota. Insya Allah masih teman. Ya, kalau membuat rasa bersalah kan tadi masih teman atau memantau dengan dicatat juga konsekuensinya apa. Cuma masih belum ditanya lagi kenapa terlambat. Jadi yang biasanya yang terlambat ini gimana datanya apa? Terus ini akan termasuk memberi sanksi. Ini, nah nanti kita akan belajar Pak, ada 3 Pak. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah kalau yang hukuman kan lari ke lapangan tadi. Kita berarti masuk pada Pak Slamet sudah melakukan konsekuensi, karena tidak berdoa ya harus berdoa, berarti konsekuensi itu. Dan yang ketiga nanti restitusi, nanti kita pelajari. Restitusi itu seperti tadi pada posisi manajer ada nilai-nilai yang kita gali sehingga motivasi dari internal anaknya untuk berubah. Ini juga saya masih terapkan, ini masih berhasilnya 70% ke Lutfi Pak. Lutfi didiknya Pak Slamet 9 ini selesai proses Perlu dengan masalah. ya justru anak seperti itu yang menjadi tantangannya seperti itu. Itu Pak. Oke. Ya masalah ideal itu memang ya kalau bisa itu kalau teman yang manajer yang itu. Ya. Tapi semua posisi itu menurut saya itu tidak terlepas dari kondisi yang ada, termasuk kondisi siswa, termasuk kondisi suasana ketika itu. Jadi memang aturan itu memang izinnya seperti itu. Tapi kita menurut saya 100% terus semuanya dilakukan dengan manajer atau teman, dan kadang-kadang kita juga perlu yang namanya hukum. Perlu karena kondisi suasana di kelas, suasana siswa antar sekolah juga berbeda. Tapi idealnya memang seperti itu. Terima kasih Pak Karimi. Memang kita kadang-kadang hukum, yang penting tidak berlebihan dari Pak, tidak menghadik. Bahkan ada yang lebih berbahaya daripada penghukum Pak. Membuat rasa bersalah itu lebih berbahaya daripada penghukum. Membuat rasa bersalah itu membuat anak merasa pribadi yang gagal. Aku gara-gara gini, dulu sampai gini, bahkan kata bahasa saya itu bisa sampai membuat anak bunuh diri kalau sampai parah. Kalau dihadik mungkin biasanya kita hati dendam. Kalau membuat rasa bersalah itu anak itu sampai menjadi pribadi yang gagal. Itu makanya ya yang penting tadi Pak batasannya, dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik teman, memantau, bahkan menjadi manajer. Dan untuk kasus nggak semua harus jadi manajer, nanti kita sesuaikan pada tingkat keparahannya. Ya. Baik, untuk memutuskan kita yang tepat jadi apa itu kita mulai dari awal, kita balik sekarang. Tapi sengaja saya balik Ibu untuk materinya, videonya saya awalkan ya biar muncul diskusi kayak tadi. Bapak Ibu sudah memahami 5 ya. Oke, judulnya sudah. Sekarang kita ke konsep budaya positif. Ini pesannya Kiai Hadi Hajar Dewantara. Beliau ini saya merasakan betapa hebatnya Kiai Hadi. Tahun ya sebelum kemerdekaan sudah punya pemikiran yang luar biasa. Bahkan kalau menurut saya ahli-ahli luar negeri jauh dibanding Kiai Hadi ya. Kalau kita sebagai guru itu sebenarnya untuk mendidik siswa itu harus berperan sebagai petani. Saya kemarin ada puisi petani kehidupan di channel YouTube saya atau di Facebook. Artinya apa?
Kita tidak bisa merubah bibit padi nanti tumbuhnya menjadi jagung, tidak bisa. Jagung disuruh jadi padi tidak bisa. Artinya setiap anak itu lahir bukan kertas kosong. Selama ini kita paham, anak lahir dalam posisi kertas kosong, kita yang mewarnai menggaris menggambar agar orang tua itu salah. Guru yang mewarnai atau yang menggaris salah. Ya, yang paling tepat anak lahir posisi dengan kertas yang sudah ada gambarnya tapi samar. Tugas kita sebagai guru dan orang tua adalah menembalinya supaya dia mampu mengembangkan potensinya, membuahkan. Nah, seperti ini. Kalau sebagai petani kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk, membasmi hamanya, ya, yang mengganggu hidup tanamannya. Jadi kita sebebas mungkin mengembangkan potensi anak. Tidak semua anak harus pintar matematika, tidak semua anak harus pintar IPA. Potensinya apa ini yang kita kembangkan? Nanti ada pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan itu. Lanjut. Nah, ini apa itu budaya positif? Kata Pak Solikin tadi, perwujudan dan nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma. Nah, ini kita rubah paradigmanya, makanya saya tadi sengaja videonya saya tampilkan dulu biar macet dulu. Oh, ini penghukum, ini teman, ini pemantau, ini manajer. Nah, karena apa? Ada miskonsepsi tentang kontrol terhadap anak-anak. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita selama ini menganggap bahwa kita bisa mengontrol anak sepenuhnya, padahal kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Hanya terpaksa seperti ini. Saya sendiri, kenapa hari ini nggak pakai helm? Karena polisi. Padahal pakai helm untuk keselamatan, bukan masalah polisi. Baju dimasukkan, kalau ada saya dimasukkan, nanti kalau nggak ada dikeluarkan. Nanti itu makna disiplinnya belum jalan dari dalam hati, bukan motivasi internal. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita beranggapan kritik orang itu nanti berubah. Padahal menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, selama itu tidak dari internal, percuma. Kita hanya membangun permusuhan dengan anak benda saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita masih beranggapan bahwa orang dewasa itu bisa masih bertanggung jawab terhadap anak-anak dan kita berhak memaksanya sesuai kehendak kita. Itu kurang tepat. Dan ilusi yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Saya baru sadar, ya, bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik. Misalkan anak-anak, siapa yang bisa jawab saya kasih uang 100.000, nanti kalau pas gurunya tidak punya uang ya nggak mau jawab. Itu penghargaan itu bisa menghukum, bisa membuat malas. Nah, ini nanti kita cari. Kadang seperti yang dikatakan karena ini, kadang kapan kita jadi penghukum, kita memberi penghargaan, dan kapan kita harus menumbuhkan motivasi dari diri. Itu yang paling tinggi nanti. Lanjut. Nah, ini. Stimulus respon versus teori kontrol. Ini yang paradigma lama yang sebelah kiri. Yang maunya merdeka belajar itu yang kanan ini. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal realitanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kita ketemu ada 5 kebutuhan dasar. Anak melanggar peraturan itu karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi.
untuk memenuhinya dia melakukan segala cara. Nah ini yang harus kita sadari. Nanti kita bahas khusus di 5 kebutuhan dasar. Nah, mari setelah tahu tadi, mari kita ubah cara pandang kita. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau ingin membuat perubahan besar, maka mindsetnya perubahan pada paradigma kita yang harus kita ubah, bukan hanya perilaku. Nah, mengapa budaya positif diperlukan di sekolah? Ya, untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila sesuai tujuan Sisdiknas, ya. Sistem pendidikan nasional kita mengarahkan kita membentuk pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, di mana punya karakter beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Kalau ini nanti bagian dari 4C, ya, kecakapan abad 21. Padahal di Indonesia sudah sejak zaman penjajahan sudah kita laksanakan kolaborasi. Kecakapan abad 21 kita sudah punya, gotong royong itu sudah dari dulu. Berarti itu adalah kebajikan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Lalu cara membangunnya bagaimana? Ada 3. Yang pertama, membangun keyakinan atau visi sekolah, menyusun strategi, menjalankan peran dengan paradigma baru. Ada 3. Ini yang mulai harus kita lakukan pertama kali, yaitu membangun keyakinan. Cara dilakukan dengan menerapkan berbagai bentuk disiplin di sekolah itu salah satu cara menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Cuma disiplin yang bagaimana? Bukan penghukum, bukan membuat rasa bersalah. Misalkan minimal jadi teman, tapi menjadi seorang kontrol teman ada kekurangannya. Kalau tidak ada guru idolanya yang temannya, dia akan kembali melanggar. Kalau gurunya ganti melanggar, nah itu karena motivasi bukan dari internal dirinya. Saya lanjutkan. Setelah memahami tentang isu kontrol dan perubahan paradigma, ya, teori kontrol, kita akan belajar apa itu disiplin positif. Bagaimana disiplin yang kita terapkan? Mari kita menyamakan model berpikir kita tentang disiplin, karena kita kaitkan dengan teori kontrol tadi. Langsung, ya. Disiplin harus dari dalam diri, dari motivasi internal. Kalau masih dari luar, takut dengan guru, ingin dapat penghargaan, maka itu namanya masih motivasi eksternal. Nah, seseorang manusia termasuk saya, kita melakukan sesuatu itu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, cek konten, karena kita tidak ingin dapat nilai jelek persentase kehadirannya. Nah, itu masih terpaksa itu dari luar. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan, melakukan sesuatu karena itu kemajuan. Padahal yang paling motivasi paling bagus adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini kan dari dalam diri. Inilah yang
buat kita harus mewujudkan disiplin positif itu biar kita berdisiplin mulai dari dalam diri, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dapat penghargaan. Ya, kira-kira refleksi bagian pertama ini, bila di sekolah kita ini tidak ada aturan, tidak ada ceklok, Bapak Ibu guru karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan, kira-kira akankah tetap datang tepat waktu? Kira-kira akan berbeda ya, iya. Karena motivasi kita masih dari luar, takut dihukum, takut indeks disiplinnya turun. Ya, secara umum betul, bukan individu secara umum. Yang kedua, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Masih satu dan dua. Betul. Yang ketiga, insya Allah ada sedikit sekali. Tujuan kita hari ini belajar bagaimana menumbuhkan motivasi yang ketiga pada anak-anak. Kita targetnya itu nanti kita mulai dari membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya, ini tanya jawabnya kita lewati karena sudah kita laksanakan tadi. Tanya jawabnya kita sudah lakukan kedua ya. Langsung kita pilih salah satu cara untuk menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi empati, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas adalah sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas atau sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah atau kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa atau agama. Contohnya, tadi bawa sepeda motor, kenapa nggak pakai helm? Nggak ada munisi, itu kan masih salah. Yang benar itu karena demi keselamatan. Itu kan motivasi internal. Jadi pakai helm ini terus. Ada polisi, nggak ada polisi pakai helm. Karena itu untuk keselamatan kita, bukan karena polisi takut ditilang dan sebagainya. Kalau di kelas, kenapa kita harus memakai masker? Nanti dihukum, diingatkan dan sebagainya. Dulu didenda. Karena itu yang benar untuk kesehatan. Nah, inilah contoh namanya keyakinan, nilai keselamatan, nilai kesehatan, kebahagiaan, menghormati, tanggung jawab, itu disebut keyakinan. Kalau keyakinan ini sudah muncul dalam diri anak-anak, nanti mau muncul kayaknya harus dari dalam diri. Nanti kita tunjukkan langkahnya. Insya Allah anak-anak akan termotivasi internal dari dalam diri, bukan karena takut dengan gurunya atau takut guru. Ya, ini alurnya. Kalau tindakan atau perilaku dilakukan guru, ya, nanti akan membentuk lingkungan yang positif, ditambah keyakinan kelas yang terbentuk, maka budaya positif di sekolah akan terbentuk. Pertanyaannya dari Pak Karimi sudah nyinggung tadi, ada peraturan. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan? Kan sudah ada peraturan di sekolah kita. Kenapa kok jawabannya keyakinan kelas ya? Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam internal ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa? Karena peraturan itu tidak dari dalam dirinya. Anak datang ke SMP 11, peraturannya sudah dibuatkan. Ini beda. Nanti kalau di kelas kita buat keyakinan, dia pasti akan melaksanakannya. Tapi peraturan harus tetap ada. Nah, contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab.
Jadi lebih kita ke nilai kebajikan ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinannya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya. Ini contoh kata-kata keyakinan yang bisa disepakati di kelas nanti. Lalu bagaimana membentuk keyakinan kelas? Caranya bagaimana? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal kayak tadi, keselamatan, bertanggung jawab, menghargai. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Ya, peraturan di sekolah kita selama ini kan tata tertib pasal 1, 2, 3 sampai 5 lembar. Nah, tidak dibaca. Tapi kalau kita ambil keyakinannya, menghormati orang lain, keselamatan, tanggung jawab, keamanan, insya Allah anak-anak akan tergerak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga banyak ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu cara menentukannya. Anak-anak diajak curah pendapat. Anak-anak biar tidak tahu kira-kira apa keyakinannya. Kita tempel, ditandatangani, ditaruh di dalam kelas. Ini nanti dikasih Bapak Ibu wali kelas. Nanti semua izin kalau saya masuk kelas tetap memberdayakan kelas atas nama salah satu kelas tidak apa. Misalkan menghormati orang lain, nanti anak-anak tidak akan ada lagi pertengkaran dengan gurunya juga mundur. Nah, di situ ada tanda-tandanya dia dan itu muncul dari curah pendapat dari anak-anak. Memang ini lama Bapak Ibu prosesnya, tapi kita memulai motivasi internal anak. Seperti saya ceritakan tadi bagaimana proses merubah Lutfi, mungkin sekali hukum, sekali dijinakkan. Contoh, nanti yang ditempel di kesehatan kesepakatan kelas yang ditempel di kelas. Contoh ini hanya 4, hanya 5 juga saja. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nanti ditandatangani di bawahnya setiap warga sekolah. Ini kalau sekolah bergerak sudah diterapkan karena kita masih IKM mandiri. Saya nanti kebetulan saya bukan kelas 7 belum muncul, ini kita munculkan nanti yang kelas 7. Lanjut, ya. Tadi saya mengatakan penghargaan itu kadang dilematis ya. Kita bisa dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan juga jangka panjang. Artinya kalau saya nanti tidak dapat hadiah ya tak melok lomba, tak semangat. Saya tidak dapat penghargaan ya saya tidak tertib, seperti itu. Penghargaan itu menghukum. Kadang-kadang karena ada penghargaan, ternyata kita kalah dan tidak dapat, itu ada rasa kecewa dan itu jadi beban. Itu kadang-kadang kalau motivasi perubahan disiplin positif tidak dari dalam diri, itu mengakibatkan penghargaan, jadi menghukum kita. Penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan ya. Saya lanjutkan. Lalu bagaimana supaya kita tidak tergantung ke penghargaan? Maka
harus ada motivasi dari dalam diri kita. Untuk memunculkan motivasi dalam diri kita harus memahami 5 kebutuhan dasar anak-anak. Motivasi diri, motivasi anak-anak dari dalam hatinya, maka kita harus paham 5 kebutuhan dasar anak-anak. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana anak mau belajar semangat kalau berangkat dari sekolah belum sarapan? Bagaimana anak akan jadi belajar dengan semangat kalau bajunya sobek semua? Ini yang paling dasar. Kemudian ada kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Kalau di dalam kelompok ada anak yang diterima karena cantik, karena ganteng, temannya banyak, dia percaya diri. Ketika anak dengan kekurangannya tadi, dia kasihan akan keluar dari kelompoknya, prestasinya tambah turun dan sebagainya. Makanya kita harus mengetahui anak ini kok seperti ini, itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan berpendapat dan sebagainya, kebebasan berekspresi tidak terpenuhi, akhirnya jadi masalah. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Kebutuhan kesenangan. Jangan lupa Bapak Ibu kalau mengajar anak-anak diajak bermain, karena murid kita ini masih usia anak-anak. Mereka butuh untuk senang, diajak bermain, diajak guyon. Mas Olikin sampai dapat gelar juara favorit karena sering ajak anak bermain, bercanda, betul gitu ya. Nah itu, tapi baru satu kebutuhan Pak. Nasib bunga. Yang main ya. Pak Slamet biasanya kagak berjalan dengan lebih. Nah, kemudian penguasaan, ya penguasaan materi. Ada anak kasus kenapa nggak semangat matematika? Gak iso. Nah, itu berarti kalau ada waktunya IPA waktu mulai gak ngerti IPA, berarti harus ada kebutuhan yang kita penuhi. Pembimbingan khusus. Saya datang wayang fisika itu ngelantung wayang itu karena ada kebutuhan dia tidak terpenuhi, gak iso. Itu harus kita penuhi. Caranya bagaimana? Ya banyak pembimbingan, tutor sebaya, dilesi ya kalau gurunya baik, diarahkan. Karena 5 kebutuhan ini harus terpenuhi. Ketika 5 kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang, nyaman dan bahagia. Kemudian ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka murid akan mengalami emosi negatif, bahkan melanggar peraturan. Jadi siswa A misalkan, pegawainya kebiasaan masuk kelas ambil bolpen, temannya isinya diambil dari uang, itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Uang sakunya kurang, beli bolpen dan ada melanggar. Dia sebenarnya tidak pengen, tapi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah kita harus peka, jangan langsung menghukum. Kita tanya kenapa, kira-kira keyakinan apa yang dilanggar kalau mencuri, terus kira-kira solusinya bagaimana. Nah itu yang kita arahkan menjadi fungsi manajer tadi. Itu yang paradigma kita yang harus diubah. Bismillah saya ingin menerangkan itu, nanti teman-teman juga mohon nanti semuanya nanti saya share materinya bisa belajar sendiri karena hanya berbagi ya. Itu ya, video 5 posisi kontrol sudah kita alami ya. Ini 5 posisi kontrol sudah kita pahami tadi ya. Yang perlu diingat ini, penghukum dan membuat orang bersalah itu membuat anak-anak kontrolnya gagal, identitasnya ya. Kemudian membuat anak-anak identitasnya berhasil atau sukses itu minimal jadi teman, tapi masih motivasinya eksternal. Anak menjadi tertib ketika kalau saya temannya Pak Rino, karena saya anak saya Billy, saya Bu Nawal ya. Jadi nanti akan membuat anak itu motivasinya eksternal. Kok ya Bu Lili tidak ada, Bu Nawal tidak ada, Bu Oni ya nanti Bu Rita sekarang.
Yang manajer, nah manajer. Ini yang kita kendaki meskipun tidak semua, ya semua setiap kasus kita coba itu tidak bisa. Selanjutnya, kira-kira ini posisi mana Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa ini? Teman, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bisa merasa bersalah, bisa berhukum. Ayolah lakukan demi saya ya. Itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini ada penghargaan, berarti pemantau. Ini BK ini pemantau, ada fungsinya memang. Nah ini naik manajer. Jadi kan ada catatan di BK ya. Poin-poin. Nanti pemantau versi manajer. Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Pembuku. Ya, ini nanti dicermati direfleksi Bapak Ibu. Ya, dulu saya saat masih sini muda ya, ternyata saya berdosa sekali. Kira-kira kita yang mana Bapak Ibu? Di rumah posisi mana kita? Di sekolah bagaimana? Mau direfleksi sendiri ya? Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Seorang guru itu kalau semakin besar. Ya, betul. Saya merasakan ini Pak. Oke, dulu kan kalian itu bisa mengamati saya jadi dulu lama. Saya menyimpulkan Mas Slamet orang yang cerdas. Saya melihat Mas Slamet ini bisa manajer, bisa pemantau, ya bisa pemantau. Ya, Pak Sudi dulu sering saya melihat dia manajer, sering minta ruang BK ngajak anak sering. Tapi mungkin sekarang saya ya tapi kadang-kadang kita butuh ya jadi pembukunya asal aja kadang-kadang shock terapi kan butuh, tapi jangan terlalu sering dan jangan diaktif ya. Baik, kita mendekati materi akhir. Nah ini lalu bagaimana kita ada satu solusi lagi namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dikasih kesempatan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena motivasinya internal, menyadari salah apa. Terus kira-kira solusinya apa menurutmu? Terus apa yang kamu lakukan? Oke, baik, kita sepakat kamu melakukan ini, insya Allah dia akan jadi lebih baik. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Nah, kalau tadi masih konsekuensi, Bapak ya, langsung berdoa. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang belum tercapai, baru dipenuhi. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi. Nah, nanti ada kata-kata ini. Di sini Pak Rino tidak ingin mencari siapa yang salah. Pak Rino ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini teman-teman yang tadi ditanyakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Ini bedanya. Kita ambil beberapa contoh ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu jangan jongkok, nah itu saya katakan itu jangan bebek itu. Nah, terus konsekuensi sesuatu harus terjadi. Oke, kamu datang terlambat, belum berdoa, sekarang berdoa dulu, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi dipilih,
terlambat. Kira-kira bagaimana caranya biar tidak terlambat? Gimana solusinya? Terus apa yang kamu melanggar? Terus bagaimana ke depan itu restitusi? Nah, ini saya lihat Pak Wafan sering restitusi. Seorang guru olahraga yang penuh dengan restitusi ini Pak Wafan konsekuen. Padahal bisa guru olahraga itu ya seperti itu ya. Ya alhamdulillah kita dapat guru olahraga yang humanis ya. Lanjut, yang lain nanti kita baca sendiri ya. Murid kalau dihukum itu tersakiti. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, dibuat berdoa dewi kalau yang sekali, kalau yang anak berdoa, gak nyaman, kadang gak hafal ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau di restitusi anak mendapatkan penguatan, gimana caranya ikat terlambat? Jika berdoa di depan kelas bagaimana? Enaknya gimana menurutmu? Oke, kita sepakat mulai besok ya. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau ujung solusi terbaik menurut namanya segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada tiga hal yang dilakukan. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau ada masalah, ya, harus kita stabilkan identitasnya. Setelah ini saya tanyakan videonya. Praktek seorang saya juga dan orang untuk melakukan pendidikan restitusi ya. Yang pertama ada orang melakukan kesalahan. Dirikan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Terus kita naikkan validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu ingin seperti ini maka harus bagaimana? Itu. Ya, kita langsung ke videonya saja. Ada video. Saya ingatkan waktu absen. Ya siap menuju akhir ini. Nanti ada 2 video contoh kita pelajari satu aja. Satu kasus saja ya. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Emerson berdasarkan pada teori kontrol motor. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan yang bertanggung jawab. Pada saat ini, posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap Sarah. Siapa Pak? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain itu fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Siswa SMP ya? Ibu dan bapak ibu yang Baik, sebelum saya tutup, alhamdulillah pada ujung acara setelah melihat segitiga restitusi, kira-kira Bapak Ibu siap ya berubah untuk menjadi seorang manajer? Siap ya? Ya. Manajer dengan segitiga restitusi ini kita membantu berbuat baik ke anak, paling tidak kita tidak memperburuk keadaan anak-anak. Anak-anak itu berbuat masalah itu melanggar itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di rumah atau di sekolah. Nah, jangan memperburuk keadaan anak. Bahkan kita sebagai guru malah kadang itu membuat malah parah karena kita terlanjur jadi penghukum atau membuat rasa bersama. Seharusnya kita memberikan solusi tanpa menghancurkan anak itu. Kadang itu yang tidak kita sadari. Makanya penting sekali kita merubah paradigma kita untuk menjadi teman minimal, tapi jangan terus-terusan. Nanti teman naik menjadi pemantau, naik jadi manajer. Ya, karena kalau jadi teman itu kalau enggak ada guru kesayangannya tadi, anaknya kambuh lagi. Motivasinya bukan internal, dari luar teman-teman. Saya murid kesayangannya Pak Mujib. Kalau Pak Mujib tampil bagus, tampil baik, Pak Mujib sakit, akal namanya. Itu karena dari luar. Tapi kalau siapapun, nah cara-caranya nanti saya pesan, monggo nanti mulai besok kita buat keyakinan kelas. Nanti saya mulai dengan kelas saya dulu, mau izin yang kelas 9, nanti kita buat keyakinan kelas. Yang IKM harusnya ini ada keyakinan kelas yang kedua, yang kelas IKM kelas 7. Betul. Saya banyak dapat pencerahan ilmu baru dari ilmunya BK ini. Ya, budaya positif ilmunya BK dan
saya jadi mau, ya Allah saya dulu seperti itu, dosa sekali seperti itu. Jadi monggo Bapak Ibu, nanti kita ubah paradigma mengenai belajar materinya, nanti kita diskusi lagi ya, nanti akan membentuk komunitas praktisi FGMP Mapel. Nanti saya IPA, saya awali dari yang IPA dulu, dan materinya saya share bisa dipelajari, diskusi lagi lebih dalam. Monggo kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, gimana? Ya, Ini masalah keyakinan kelas. Sering saya lakukan, terutama pada awal-awal masuk sekolah atau pada semester KJ. Itu biasanya hampir 1 jam pelajaran saya gunakan untuk pembinaan, terutama keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya ambil adalah perjanjian kelas. Perjanjian kelas tentunya di dalam itu ada perjanjian-perjanjian yang harus dilakukan baik oleh siswa maupun oleh gurunya. Termasuk misalnya terlambat harus begini, misalnya tidak mengerjakan tugas harus begini, dan itu kan harus disepakati bersama. Tentunya di dalam action di lapangan pasti kita akan menggunakan teknik-teknik atau posisi-posisi yang dijadikan lebih baik terhadap menghukum apa yang lainnya. Apabila menggunakan cara perjanjian keras, apakah itu termasuk untuk menghadirkan keyakinan kelas? Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, jika di dalam tujuan untuk membangkitkan keyakinan kelas itu terdapat ketidakberhasilan atas gagal, tentu akan membawa efek, mungkin termasuk dalam menghukum itu, karena mungkin yang lain sudah dilaksanakan, tetapi keyakinan itu bisa menjurus ke tujuan yang apa, sehingga mungkin jalan satunya adalah menghukum itu, tapi dengan itu adalah menghukum untuk pendidikan supaya menjadi efek untuk kelas-kelas yang lain. Nah, bila dilakukan seperti itu, apakah termasuk melanggar dari apa yang disampaikan oleh Pak Rini itu begitu? Ya, pertanyaannya bagus sekali Pak Rini. Maksud studi kasus yang pertama, keyakinan kelas sudah kita lakukan sejak dulu sebenarnya. Kesepakatan kelas kalau saya dulu ya, pas waktu di APBE namanya kesepakatan kelas, tapi ada kekurangannya Pak. Tidak dari anak-anak, ya ada ya dari guru saja. Cuma kalau Pak Rini saya lihat sudah dari anak-anak, kekurangannya satu Pak, tidak ditulis dan dipajak. Jadi lupa nanti. Jadi monggo setelah ini keyakinan kelas itu ditempel di kelas, ditandatangani anaknya. Tidak usah banyak-banyak, 5 atau 7 gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang kesepakatan kelas itu akan menjadi keyakinan kelas dan akan terjaga kalau sudah ditempel dan ditandatangani. Karena itu hasil curah pendapat anak. Yang kedua, Pak, kalau melanggar keyakinan kelas bagaimana dihukum? Ya nanti jawabannya segitiga restitusi yang hanya kita panggil. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Kira-kira benar apa enggak? Saya tidak akan menyalahkan kamu sekarang. Kira-kira solusinya bagaimana? Solusinya sudah ketemu, lalu bagaimana kamu ke depan mau berubah apa tidak? Segitiga restitusi. Tapi kita ambil hatinya dulu. Kalau melanggar ya, kalau saya dikatain seorang tukang fitnah, ya saya nggak terima. Pak Kari ini juga kadang-kadang berpihak seperti anaknya yang membelai. Saya juga nggak terima. Saya juga mungkin akan melakukan hal sama seperti kamu. Tapi kira-kira itu baik, tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Anaknya akan sadar. Nanti dia merendah lemes, kena kita masuk ke hatinya, kita stabilkan emosinya, nanti kita bangkitkan keyakinannya. Jadi itu Pak, solusinya nanti segitiga restitusi. Nah ini ya kok tidak kita pelajari waktunya dulu. Kok kayak untuk saya jadi itu yang diajari hanya BK, istilahnya beda ya. Seharusnya guru itu ya ini maunya Mas Menteri itu seperti itu, merdeka mengajar. Hakikatnya sebenarnya tidak ada ilmu kedua pedagogi, kemudian psikologi pendidikan, dan mungkin yang SPG ya, tidak ada.
apa caranya yang berbeda atau bahasanya berbeda. Ya. itu nyata. Ya, nah ini memang saya betul-betul kayaknya sergil masuk ketika ngomongin materi ini. Gitu ya. Padahal saya itu malu, sudah guru 16 tahun saya belum tahu, baru tahu sekarang. Ya kan pol-polan dulu saya terus terang teman itu paling sering teman. Jadi temannya penghukum juga awal. Nah itu ini suatu kesempatan yang sangat bagus sekali Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar ini, terutama guru-guru muda ini tambah nanti akan tercerahkan. Semoga itu kita berbagi dan besok jangan lupa semangat kalau ada pendaftaran guru penggerak angkatan 9 ikut ya sampai 12 nanti kuotanya lebih banyak lagi. Yang senior seperti Pak Arimi jadi pengajar praktis saja. Monggo yang lain kalau ingin bertanya gimana silakan. Mohon maaf, itu kan tadi keyakinan kelas. Kalau saya amati tadi hampir sama dengan peraturan kelas. Cuma kalau keyakinan kelas itu diubah bahasanya menjadi lebih halus. Nah, ini yang saya seperti itu. Yang saya positif. Gini, apabila seandainya kita menghadapi siswa dan tanda kutip memberontak, mereka pasti punya sebagai macam alasan yang mengawal itu. Apakah tidak lebih enak ya? Keyakinan kelas itu digabung dengan semisal kayak punishment misal yang tidak ikut piket ada denda, yang terlambat ada punishment seperti ini. Ini ada kesepakatan kelas. Kalau iya benar. Kenapa? Misal saya sebagai pemberontak, ada saling menghargai sesama teman. Saya datang, kamu malah menghargai saya sebagai pemberontak. Sekarang ada hal yang seperti ini bisa terjadi. Tetapi apabila ada sebuah punishment sedikit mungkin pun anggota ada benar yang harus saya bayar. Karena ada konsekuensi yang harus dia terima ketika saya terlambat. Kita sama-sama menghargai agar lebih tercapai apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Ya, terima kasih Pak. Wah, itu bagus Pak. Cuma tadi ini itu tadi masih konsekuensi. Memang sudah tidak hukuman, tapi naik sudah konsekuensi, tapi masih motivasi untuk membentuk karakter anak dalam jangka panjang. Itu kalau bisa dari internal. Kalau konsekuensi nanti ganti wali kelas tidak ada denda, balik lagi Pak. Makanya solusinya ya harus motivasi internal dari seorang manajer melalui segitiga restitusi. Ya namanya guru kan kepengennya yang terbaik Pak. Anaknya berubah dari dalam hati, dari dalam diri. Jawab seperti itu Pak Orang. Jadi masih konsekuensi kalau bisa kita buat supaya dari dalam motivasinya anak itu. Monggo yang lain yang tunggu, boleh monggo. Mas Pak, kalau yang dilihat dari makan tadi kan yang mulai dengan kita sedang kan jadi teman. Nah, ketika sudah kita menjadi teman-teman atau kemudian manajer, saya bisa dilakukan dulu apabila tidak hanya kita saja yang bisa berbagi, tapi siswa itu ada kooperatifnya. Kadang-kadang kita sudah melakukan ini, kita mencoba ke anak misalnya mengajak berbicara, mengajak masuk sebagai teman dan seterusnya. Dia sebenarnya tahu kesalahannya itu karena kita sudah buat kesepakatan di kelas, kita sudah buat keyakinan di kelas, kita harus menghormati orang lain, kita harus begini, itu anak kita tahu. Tapi ketika kita ajak mengajar institusi ya itu dia saja nggak mengungkapkan. Kalau yang tadi kan dia bisa dia tahu kesalahannya, dia sudah bagaimana terhadap anak yang nggak bisa nggak tahu ngomong gitu. Itu kita maksudnya harus bagaimana? Ini gini Bu, solusinya kalau sudah mau diajak ngomong itu kita sudah punya modal untuk restitusi saya. Cuma dia mungkin belum meyakini keyakinan kelasnya, masuk ditanya aja kira-kira yang kamu lakukan ini suatu kesalahan atau bukan. Dia pasti jawab iya kalau memang kesalahan. Terus kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana?
dia kan kayak ngomong nih sampai wacana sing di keyakinan kelas itu pentingnya ditempel itu. Nanti ngomong, oh ini Bu. Kalau sudah mengakui keyakinan kelas yang harus dibangun, kita giring lagi. Ya memang berat di awal ya. Saya betul-betul merasakan ya mau saya sebut nama, saya menggarap Lutfi ini proses ya. Sekarang sudah ya kata-kata ya butuh ekstra sabar. Nanti bosan. Saya suruh masukkan baju. Kasih tuh. Ya wes ngomong. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bagus ya. Sudah bagus. Ya. Tahu betul bahwa kalau tidak ngaji, maka anak-anak akan di tempat dunia itu sendiri untuk ngaji. Sebelum itu kita sudah menyamakan Quran apa, surat apa, berapa terus semua juga menunjukkan yang ngomong sendiri. Akhirnya berkami kita ngaji, apa ngaji juga penting. Ketawa, ya ada jawab sama sekali. Itu ya sangat sudah. Yang belum itu Bu, kita buat itu ada Bu, kita membawa setelahnya kita buat kesepakatan keyakinan kelas yang ditempel sehingga kita punya dasar untuk melakukan restitusinya. Penting itu, kalau tidak ada itu hanya gambaran abstrak. Iya, kalau dulu kontrak belajar, cuma sekarang keyakinan kelas bahasanya lebih positif dan nilai keselamatan, menghargai orang itu bukan terlalu ya. Jadi kamu yang mana seperti itu. Masuk sebagai temannya yang kurang. Iya. Jadi kalau sudah jadi temannya, Bu Lili itu punya modal untuk eksekusi, ya. Tinggal dinaikkan lagi kontrolnya. Baik, yang lain mau? Oke, Pak Repi. Alhamdulillah diskusinya sangat hangat. Monggo. Ya. Kalau kita melihat dari definisi keyakinan, menurut beragama adalah iman. Keimanan sebagainya. Kemudian dari beragama semua orang itu banyak yang beriman tapi belum melaksanakan. Kalau kita ditanya sama iman dengan neraka, surga, dengan hari akhir itu kan ada efeknya kalau sesuatu itu positif. Sebenarnya kok yakin tapi bisa melaksanakan. Nah kalau dan kami yakin sadar tapi mungkin hasilnya masih belum banyak. Nah, kemudian dari agama ini kan berarti kalau ada surga neraka berarti kan ada hukuman dan hadiah. Ketika dulu masih ada itu menerapkan kemudian hadiah, kemudian mempelajari hukuman, peningkatan kemampuan dan sebagainya. Dan kalau saya katakan kalau Tuhan punya hak surga neraka, polisi punya hak ada pistol, ada juga penjara. Sepertinya kalau anak-anak hanya harus diberikan keyakinan tanpa adanya hukuman seperti yang diberikan sebenarnya salaman, sepertinya kurang gimana? Kurang asik. Jadi ada pemaksaan ya, kemudian menjadi ada pembiasaan dan terbiasa dan menjadi satu. Ya. Oke, bagus Pak Evi. Tadi di depan itu ada. Mengapa bukan peraturan tapi keyakinan kelas? Terus keyakinan kelas itu adalah intisari dari peraturan. Peraturan tetap ada Pak Evi. Ketika anak itu keyakinan kelasnya sudah mentok, terus direstitusi balik kasih naik ke peraturan dan hukuman tetap Pak. Tapi yang di tingkat bawahnya yang kita terapkan sehari-hari keyakinan dulu. Kalau keyakinan tidak bisa, dari hatinya tidak bisa, ya terpaksa ke peraturan. Peraturannya. Tapi jangan tergesa-gesa ya. Ketika listriknya diterapkan dulu, kita roboh hatinya dulu. Ya. Tapi saya berdua berpikir murid lama bahwa ini. Ya itu jangan sampai lah. Sekarang insya Allah kita tidak bisa. Tidak seperti itu ya. Baik. Ini betul-betul mencerahkan kita semua menurut saya. Bagaimana? Cukup? Sudah jelas, alhamdulillah diskusinya sangat hangat. Terima kasih sudah
Thank you for joining me bersama saya dalam kegiatan ini. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Quote-nya hari ini, tidak ada guru yang sempurna, yang ada hanya guru yang selalu berusaha. Ya, jadi berusaha ya. Kalau teman naik lagi sampai manajer. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau ada yang masih ingin didiskusikan, nanti kita bicarakan setelah sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi, tahu tidak mengapa Bapak panggil Lutfi ke sini? Tahu Pak, karena saya tertidur di kelas. Menurut informasi yang Bapak terima dari teman-teman dan laporan Bapak Ibu guru, kamu sering tertidur di kelas ya? Iya Pak. Menurut Lutfi, tidur di kelas saat jam pelajaran itu sebuah kesalahan apa bukan? Iya Pak, sebenarnya saya tertidur karena hampir setiap hari saya begadang. Oh begitu ya. Begadang untuk acara apa Lutfi? Itu Pak, mabar game online. Ada alasan lain nggak selain untuk yang membuat kamu suka begadang? Sebenarnya saya tidak suka mabar di malam hari Pak. Cuma teman-teman selalu mengajak mabar malam hari. Apa ya ibumu tidak marah kamu sering main game hingga lupa waktu? Orang tua saya tidak tahu saya begadang di kamar. Baiklah, Lutfi, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya Pak. Memang main game itu mengasihkan, bahkan Pak Rino juga senang main game itu. Tapi jika kamu main game sampai tengah malam itu merugikan kamu sendiri. Setuju Pak, saya menyadarinya. Tindakan kamu tidur di kelas saat jam pelajaran kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun kemarin? Masih Pak, hadir sepenuhnya di kelas dan selalu semangat baca. Nah, Lutfi kan tahu. Kira-kira apakah keyakinan itu harus dilakukan? Ya Pak, saya sebelumnya malu saat tidur di kelas. Saya minta maaf. Permintaan maafmu saya terima. Kira-kira apa yang Lutfi lakukan supaya bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut dengan baik? Saya berjanji akan mengurangi bermain game agar tidak tidur terlalu malam. Saya akan tidur lebih awal, maksimal jam 9 malam. Saya juga akan meminta tolong agar ayah dan ibu mengingatkan untuk tidur lebih awal supaya saya tidak mengantuk dan tertidur saat jam pelajaran. Alhamdulillah, kamu sudah berjanji untuk memperbaiki diri. Semoga kamu kelak menjadi orang yang hebat. Ya Pak, terima kasih. Saya izin kembali ke kelas Pak. Sama-sama, silakan. Diskusi menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi bersama Pak Rino, saya menjadi sadar diri, memiliki kesempatan menyampaikan ide dalam membentuk solusi permasalahan yang saya hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino Kristiarto, calon guru penggerak angkat 6 dari Kabupaten Gresik, akan merefleksikan apa yang telah saya pelajari tentang budaya positif dan bagaimana saya menerapkan dalam
kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Menurut saya, disiplin positif tercipta untuk menanamkan motivasi. Yang ketiga, pada teori motivasi manusia, di mana motivasi itu tumbuh dan menguat pada diri murid, muncul secara internal. Teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan mempengaruhi motif intrinsik pada murid, di mana posisi kontrol guru sangat diperlukan dalam mengarahkan motif murid. Karena 5 dasar kebutuhan manusia sejatinya ada pada tujuan hidup manusia. Satu saja kebutuhan dasar manusia tidak tercapai, maka akan ada ketidakseimbangan pada diri siswa. Maka dari itu, keyakinan kelas dapat diwujudkan sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar murid melalui penerapan restitusi pada murid sebagai salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap siswa yang telah melanggar keyakinan kelas. Kemudian rencana perbaikan dan pengembangan di masa datang agar lebih baik. Yang pertama, perbaikan dan pengembangan yang saya lakukan adalah selalu mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. Yang kedua, saya akan menempatkan diri pada posisi kontrol manager secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian rencana perbaikan yang ketiga adalah saya akan menerapkan segitiga restitusi pada masalah yang muncul untuk melatih kepekaan dan keterampilan saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Dan yang terakhir, saya akan berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif baik di sekolah maupun di masyarakat. Demikian refleksi diri saya saat mempelajari dan menerapkan modul 1.4 tentang budaya positif dan juga rencana perbaikan saya yang akan lakukan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.